Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasir Aldo sebagai dosen mata kuliah teknologi cloud computing, izinkan kami mempresentasikan tugas besar kelompok kami yang berjudul memanfaatkan cloud computing untuk analisis pola pembelian konsumen dalam menentukan strategi penjualan bahan pokok. Next. Kelompok ini terdiri dari yang pertama ada Aditya Raihan dengan NIM akhir 7, kemudian ada saya sendiri Chelsea Ledemanis dengan NIM akhir 12, kemudian ada Akbar Nugroho dengan NIM akhir 15, kemudian ada Mutia Evawani Sabila dengan NIM akhir 21, dan yang terakhir ada Nahwan Alipsi dengan NIM akhir 46. Next. Jadi tugas kami memiliki latar belakang yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM memegang peran penting dalam perekonomian nasional baik sebagai penggerak roda ekonomi maupun sebagai pencipta lapangan kerja. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam mengelola serta menganalisis data transaksi penjualan secara efektif. Di tengah perkembangan era digital, pemanfaatan teknologi seperti cloud computing dan big data analytics menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi, teknologi komputasi awan ini seperti Google Cloud Platform memungkinkan pengolahan data dalam skala besar tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Jadi dengan sistem berbasis cloud ini, UMKM dapat mengakses alat analisis yang canggih untuk mengenali pola perilaku konsumen, mengevaluasi efektivitas strategi penjualan, serta merancang keputusan bisnis secara real-time dan berbasis data. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk bersaing lebih kompetitif di pasar yang lebih dinamis. Next. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan cloud computing dapat diterapkan untuk menyimpan dan memproses data transaksi penjualan bahan pokok secara efisien. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis pola pembelian konsumen menggunakan data penjualan harian yang tersedia. Yang ketiga yaitu, bagaimana hasil analisis dapat digunakan untuk merumuskan strategi penjualan yang lebih efektif bagi UMKM. Next. Kemudian di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem berbasis cloud computing untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data penjualan bahan pokok. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pola pembelian konsumen, margin keuntungan per produk, dan preferensi metode pembayaran dari data transaksi. Yang ketiga yaitu membangun sistem visualisasi interaktif yang menampilkan data penjualan dan analisis bisnis dalam bentuk dashboard. Next. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu kita memberikan pemahaman terhadap pelaku UMKM dan performa produk berdasarkan data nyata. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan dalam strategi penjualan, pengelolaan stok, dan penetapan harga produk secara lebih terarah. Yang ketiga, itu memperkenalkan penggunaan teknologi cloud computing sebagai solusi digital untuk kebutuhan analitik UMKM, dan yang terakhir yaitu menyediakan sistem yang dapat diakses secara daring dan real-time untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pemantauan dan evaluasi bisnis. Next. Kemudian terdapat lingkup sistem. Yang pertama yaitu kita menggunakan data transaksi penjualan bahan pokok yang meliputi tanggal, ID produk, jumlah terjual, harga modal, harga jual, margin keuntungan, dan metode pembayaran. Kemudian platform dan teknologi, kita menggunakan CGP atau AWS dengan layanan Cold Storage atau BigQuery. Kemudian pemrosesan dengan Colab atau CloudFusion, dan visualisasi data dengan Power BI atau Data Studio. Yang ketiga yaitu pemrosesan analisis yang berfokus pada batch processing data storage tanpa real-time processing atau integrasi dengan sistem kasir atau POS. Kemudian konteks perusahaan yaitu kita menggunakan perusahaan fiktif yang mempresentasikan UMKM retail bahan pokok di Indonesia yang memiliki hasil akhir berupa dashboard visualisasi yang berisi tren penjualan, waktu penjualan tertinggi, produk paling menguntungkan, dan distribusi metode pembayaran. Next.
Selanjutnya, di sini pun ada tinjauan pustaka, di mana ada konsep cloud computing. Cloud computing merupakan model layanan komutasi yang menyediakan akses fleksibel yang dan sesuai permintaan terhadap sumber daya seperti server, storage, aplikasi, dan layanan melalui jaringan internet. Nah, model ini memiliki karakteristik utama seperti layanan mandiri, akses yang luas, elastisitas tinggi, sumber daya bersama, dan penggunaan terukur. Adapun layanan cloud computing yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yang menyediakan infrastruktur virtual seperti VM, storage, dan jaringan. Selanjutnya yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service yang menyediakan platform untuk mengembangkan dan deployment aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Lalu yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service, di mana software as a Service ini merupakan aplikasi siap pakai yang dapat diakses langsung oleh pengguna melalui browser. Nah, pada studi kasus ini, kita menggunakan Google Cloud Platform atau GCP yang digunakan sebagai penyedia layanan cloud, di mana setiap jenis layanan seperti IaaS, PaaS atau SaaS berperan penting dalam pipeline data analytics, dari injection, transformation, analisis, hingga visualisasi data. Selanjutnya, terdapat juga teknologi Big Data serta platform yang akan kita gunakan, di mana Big Data merupakan kumpulan data berukuran yang sangat besar dan beragam yang terus tumbuh secara cepat, melampaui kemampuan sistem tradisional dalam hal penyimpanan, pemrosesan, dan analisis. Untuk menganalisis pola pembelian konsumen dari ratusan ribu transaksi harian dibutuhkan sistem yang scalable, cepat, dan akurat. Dalam studi ini, kita menggunakan ekosistem layanan Google Cloud Platform atau yang biasa disebut GCP sebagai solusi end-to-end-nya. Di sini kita menggunakan Cloud Storage atau GCS untuk menyimpan data mentah dalam format CSV atau JSON secara terpusat dan scalable. Lalu kita menggunakan BigQuery sebagai data warehouse serverless untuk menjalankan analisis SQL skala besar secara cepat dan efisien. Lalu untuk data flow-nya kita digunakan untuk menjalankan pipeline ETL untuk transformasi data seperti filter, join, dan agregasi. Dan yang terakhir kita menggunakan Looker Studio untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, integrasi-integrasi di atas itu membentuk sistem analitik berbasis cloud yang optimal bagi UMKM, di mana UMKM-nya itu bisa memahami perilaku konsumen dan meningkatkan strategi penjualan sehari-harinya. Selanjutnya, ada pun contoh studi kasus dan penerapan cloud dan Big Data. Penerapan cloud computing dan Big Data Analytics ini telah berhasil membantu berbagai perusahaan retail dalam peningkatan efisiensi dan merancang strategi berbasis data. Di sini kami menggunakan 3 studi kasus, di mana yang pertama ada Carrefour dari Prancis. Dia menggunakan Google Cloud untuk menganalisis data transaksi secara real time, mengoptimalkan stok, dan menyesuaikan harga secara dinamis. Selanjutnya yang dilakukan oleh Gojek, di mana dia memiliki platform GoMart di Indonesia, mengandalkan GCP untuk memproses ribuan transaksi online per jamnya, menyajikan rekomendasi produk, dan meningkatkan efisiensi logistik. Dan yang terakhir itu ada Range Market, dan itu di Indonesia juga, di mana Range Market ini dia menganalisis data pelanggan dari transaksi dan program loyalitasnya untuk mengidentifikasi produk premium dan memantau performa cabang melalui dashboard visual. Nah, dari 3 studi kasus yang setelah dijelaskan, relevansinya bagi UMKM yaitu teknologi juga dapat diterapkan oleh UMKM, di mana bahan pokok dengan skala yang lebih sederhana, di mana studi ini nantinya akan mensimulasikan penggunaan GCP, Cloud Storage, BigQuery, Looker Studio untuk membantu UMKM memahami pola belanja konsumen dan menyusun strategi penjualan berbasis data secara efisien. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perusahaan, di mana di sini ada deskripsi dari perusahaan PT Sembako Jaya Nusantara, yang mana si PT ini adalah suatu perusahaan retail bahan pokok skala kecil menengah yang beroperasi di kota-kota besar.
yaitu gabungan dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Produk utamanya itu ada beras, minyak goreng, gula, telur dan mie instan. Di mana setiap harinya si PT Sembako ini melakukan transaksi secara digital lebih dari ratusan. Namun di PT ini itu kurang optimal dalam penganalisisan bisnis, terutama dalam penggunaan datasetnya. Di mana maka dari itu penerapan teknologi computing ini menjadi peluang untuk mengelola dan menganalisis data secara lebih efektif guna meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Next. Jadi masalah yang ingin diselesaikan dari PT tersebut dalam penggunaan data, yaitu ada kesulitan dalam mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, mengetahui produk dengan margin keuntungan tertinggi, melakukan segmentasi pelanggan berbasis perilaku, mengukur efektivitas strategi promosi. Yang dapat berdampak strategi penjualan kurang tepat sasaran, risiko kerugian dan pemborosan sumber daya, hilangnya peluang pasar di tengah persaingan yang ketat. Next. Jadi untuk jenis data yang tersedia itu terdapat 500, di mana data ini sebagai sampel. Jadi kegunaannya itu nanti datanya itu secara real time gitu. Terus data-datanya ini berisi penjualan barang kebutuhan pokok dan perilaku konsumen, di mana data ini itu formatnya CSV. Next. Kebutuhan penyimpanan, komputasi, dan analitik. Yaitu ada 4, di mana GCS ini, Google Cloud Storage, itu digunakan untuk menyimpan dataset yang terpusat secara real time-nya, dan untuk BigQuery-nya itu untuk penganalisisan datanya, dengan untuk menjawab pola pembelian, segmentasi pelanggan, dan identifikasi produk yang terlaris. Dan selanjutnya ada Looker Studio, di mana kita dapat memvisualisasikan atau menggambarkan dari data-data tersebut untuk menjadikannya insight, dan selanjutnya ada Vertex AI ini untuk pembuatan model machine learning untuk memprediksi permintaan produk dan segmentasi pelanggan, di mana ini dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan transaksi yang terjadi. Next. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem. Next. Pada bagian perancangan sistem terdapat arsitektur solusi di mana sumber datanya diambil dari data transaksi menggunakan POS atau data CSV atau Excel. Selanjutnya dilakukan data ingestion di mana pub or sub untuk streaming secara real time dan Google Cloud Storage untuk menyimpan data yang sudah didapatkan. Setelah itu ada data lake sebagai penyimpanan data raw atau curated. Setelah itu ada ETL atau data transform, yang dimana data flow menggunakan Apache Beam untuk pipelining streaming or batch, dan data fusion untuk orchestration visual ETL. Selanjutnya ada data warehouse menggunakan BigQuery untuk query skala besar dan penyimpanan yang terstruktur. Dan ada machine learning menggunakan Vertex AI untuk training dan deployment model clustering, serta BigQuery ML untuk model langsung di dalam BigQuery-nya. Dan yang terakhir, sini ada ad hoc analytics BigQuery untuk eksplorasi cepat. Next. Nah, layanan cloud ini harus dipilih sesuai dengan jenisnya, di mana di sini kita memilih data ingestion menggunakan layanan Google Cloud Platform, menggunakan pub or sub, cold storage, dan storage transfer dengan fungsi utamanya untuk streaming dan batch ingestion. Lalu ada storage menggunakan cloud storage sebagai data lake. Setelah itu ada ETL atau transformasi dengan layanan dari Google Data Flow dan Cloud Data Fusion.
dengan fungsi utamanya pipeline streaming, or batch, serta orkestrasi ETL visual. Lalu ada data warehouse, kita menggunakan BigQuery, yaitu untuk melakukan analitik skala besar dengan SQL. Lalu ada machine learning menggunakan Vertex AI dan BigQuery ML untuk training, tuning, deployment model, dan ML di dalam database-nya secara langsung. Setelah itu ada ad hoc query menggunakan BigQuery dengan fungsi utama query langsung dan eksplorasi yang cepat. Lalu untuk dashboard-nya ada dashboard Looker Studio untuk visualisasi serta dashboard yang interaktif. Dan yang terakhir keamanannya kita menggunakan Cloud IAM, Cloud KMS, dan Cloud Audit Logs dengan fungsi utamanya kontrol akses, enkripsi data, dan audit. Next. Setelah itu ada alur data. Yang pertama kita melakukan PubPersat, yaitu menerima event transaksi real-time dari POS dan menyimpannya di dalam cloud storage dalam bentuk Excel atau CSV. Lalu yang kedua ada processing, di mana data flow atau data fusion ini di sini kita melakukan cleaning, menghapus duplikasi, dan imputasi data yang kosong. Setelah itu enrichment, yaitu menambah kategori produk dan segmen pelanggan, serta agregasi, yaitu menghitung total penjualan dan margin harian. Output yang dihasilkan dari processing ini disimpan di cold storage, raw, or process. Lalu yang ketiga ada analytics dan machine learning menggunakan BigQuery. BigQuery ini berfungsi untuk menganalisis dan segmentasi. Lalu ada Vertex AI untuk pengembangan model, prediksi, permintaan, dan segmentasi. Dan yang terakhir ada visualization menggunakan Looker Studio, di mana di sini kita membuat dashboard interaktif, yaitu grafik tren, produk terlaris, segmentasi pelanggan, dan peta wilayah. Next. Nah, lalu di sini ada rancangan dashboard-nya, di mana yang pertama di sini ada KPI utama atau Key Performance Indicators yang disusun di bagian atas untuk memberikan ringkasan performa bisnis secara agregat. Lalu total penjualan ini akan menampilkan akumulasi nominal penjualan dalam satu periode. Setelah itu ada jumlah transaksi untuk menampilkan jumlah transaksi yang berhasil diproses. Lalu ada total laba, yaitu selisih antara total pendapatan dan total biaya. Dan yang terakhir ada total pertumbuhan year of year secara persen, yang membandingkan total penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk memantau pertumbuhan tahunan. Setelah itu di visualisasi kita menggunakan ada 6 grafik. Yang pertama adalah total penjualan bulanan per provinsi. Yang kedua ada total penjualan bahan pokok. Yang ketiga ada status transaksi penjualan. Yang keempat ada clustering pelanggan berdasarkan jumlah atau nilai transaksi. Yang kelima ada kota dan total penjualan. Dan yang terakhir ada metode pembayaran dan klasifikasi konsumen berdasarkan usia. Next. Oke, selanjutnya ada pada evaluasi dan keamanan. Jadi pada perkiraan performa sistem, di sini dengan menggunakan layanan cloud seperti BigQuery dan Vertex AI, ini diharapkan sistem mampu memproses dan menganalisis ratusan hingga ribuan data transaksi dengan cepat dan efisien. Karena BigQuery mendukung query paralel berskala besar dan responsif terhadap permintaan analisis data yang kompleks. Sedangkan untuk Vertex AI ini dapat digunakan untuk melatih dan mengimplementasikan model prediksi berbasis data historis dengan waktu komputasi yang efisien. Nah, di sini ada biaya layanan cloud. Jadi di sini ada Google Cloud Storage. Di sini untuk estimasi biayanya ada $0,02 itu dalam satuan gigabyte ini per bulannya. Ini untuk penyimpanan file dataset di dalam cloud. Habis itu ada BigQuery. Ini untuk estimasi biayanya ada $5 per terabyte TB. Ini masuknya ke on demand, ini tergantung permintaan kita.
Jadi ini nanti biayanya tergantung volume data yang dianalisis. Kemudian untuk Vertex AI, ini dia untuk biaya itu variatif. Jadi nanti tergantung pada model dan durasi yang diperlukan. Nah, ini untuk biaya training dan deployment model machine learning untuk Vertex AI. Kemudian untuk Looker Studio ini gratis ya, bisa diakses kapan saja. Oke, next. Di sini ada rencana keamanan dan akses. Nah, di sini perlu adanya rencana keamanan dan akses tentunya untuk menjamin dari keamanan data tersebut. Nah, di sini ada 4 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada menggunakan autentikasi 2 faktor untuk akun administrator. Habis itu yang kedua ada mengatur hak akses berbasis peran role based access control atau yang disingkat RBAC. Kemudian ada yang ketiga menginskripsi data saat penyimpanan dan saat pengiriman. Dan yang terakhir yang keempat ini untuk menerapkan audit log untuk memantau aktivitas akses terhadap data dan sistem. Nah, di sini ada rencana backup dan disaster recovery. Nah, ini sangat penting ya untuk backup dan recovery. Di sini bisa digunakan untuk mengantisipasi, untuk mencegah adanya nantinya jika adanya kehilangan data atau gangguan sistem. Nah, di sini ada 3 strategi untuk rencana backup dan disaster recovery. Yang pertama ada penjadwalan backup otomatis dataset di Google Cloud Storage, ini secara berkala. Kemudian yang kedua, menyimpan salinan cadangan di lokasi penyimpanan cloud yang berbeda atau multi-region. Jadi nanti ketika server yang pertama itu mengalami kerusakan, kita masih ada server yang berbeda di multi-region yang masih aman gitu. Apabila terjadi misal di bencana di suatu server tersebut. Habis itu yang ketiga ini menyusun prosedur pemulihan bencana. Ini atau yang dikenal disaster recovery plan. Ini untuk memastikan layanan dapat pulih dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Oke, kemudian ada rencana implementasi yang di sini ada jadwal implementasi, yaitu pada minggu pertama dan kedua itu kita melakukan persiapan data dan pemilihan tools cloud. Kemudian minggu ketiga dan keempat yaitu proses ETL dan eksplorasi data di BigQuery. Minggu kelima 6 itu pelatihan model di Vertex AI. Minggu ketujuh visualisasi data di Looker Studio. Minggu ke-8 yaitu uji sistem dan dokumentasi akhir. Next. Kemudian tim pelaksana itu ada Andi Prasetya sebagai analis data di PT Sembako Jaya Nusantara dengan penanggung jawab utama yaitu mengembangkan sistem pengolahan data, pembuatan model, dan visualisasi data. Kemudian ada Dr. Rina Kartika sebagai konsultasi teknologi cloud. Dia itu bertanggung jawab pada bimbingan teknis dan metodologis, validasi sistem, dan pengawasan implementasi. Kemudian Budi Santoso, dia itu pemilik usaha PT Sembako Jaya Nusantara dengan tanggung jawab itu memberikan kebutuhan sistem, evaluasi hasil, dan umpan berbalik sebagai pengguna akhir. Next. Kemudian ada risiko dan mitigasi, yaitu keterbatasan dataset. Dengan mitigasi itu melakukan augmentasi data atau simulasi tambahan yang relevan. Kemudian ada keterbatasan biaya cloud, yaitu menggunakan kuota gratis, CKP, dan optimalkan penggunaan layanan secara efisien. Kemudian model machine learning tidak akurat, yaitu melakukan tuning parameter, validasi silang, dan iterasi model. Dan yang terakhir itu ada visualisasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Dengan mitigasinya itu kita dapat melakukan evaluasi desain dashboard dengan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya ada ringkasan solusi di mana di pemanfaat layanan Google Cloud seperti GCS, BigQuery, Vertex AI, dan Looker Studio ini kita dapat mengelola dan menganalisis data transaksi penjualan
terus mengidentifikasi pola pembelian, produk terlaris, dan segmentasi pelanggan, mendukung penyusunan strategi penjualan berbasis data secara efektif. Next. Baik, selanjutnya di sini ada potensi pengembangan. Yang pertama, ada integrasi data real-time dari sistem POS. Lalu yang kedua, ada fitur rekomendasi produk berbasis machine learning. Yang ketiga, ada koneksi dengan sistem manajemen stok dan pemasaran. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan dashboard interaktif sebagai alat pengambilan keputusan bisnis. Oke, ini untuk rekomendasi penerapan. Jadi nantinya bagi perusahaan retail dengan penjualan bahan pokok, ini penerapan solusi berbasis cloud ini sangat direkomendasikan ya, karena efisien, scalable, dan fleksibel. Jadi nantinya perusahaan dapat mulai dengan versi ringan dari sistem ini. Jadi dia akan bertahap dari yang ringan, itu biar tidak terlalu berat, karena kalau perusahaan kecil itu memang diperlukan tahap ya. Ini untuk menganalisis data historis, kemudian secara bertahap mengadopsi model prediktif dan dashboard interaktif untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, sasaran, dan berbasis bukti. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.